Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3B Kloter 1 akan mempresentasikan poster buatan kami yang berjudul Sintesis Tawas KLSO42 kali 12H2O dari pemanfaatan limbah kaleng minuman bersoda sebagai koagulan limbah cair laboratorium. Dengan tujuan yang pertama, mensintesis tawas menggunakan limbah kaleng minuman bersoda, yang kedua menghitung persen rendemen atau perolehan produk tawas yang dihasilkan, yang ketiga menganalisis kemurnian tawas dengan uji titik leleh yang diperoleh, dan yang keempat, menganalisis limbah cair menggunakan metode koagulan dari tawas hasil percobaan. Baik, untuk pembahasan yang pertama, pembahasan pertama ada dasar teori yang akan disampaikan oleh Egita. Kepada Egita, dipersilakan. Baik, izin masuk teman-teman semuanya. Pertama itu mengenai dasar teori, di mana adapun dasar teori pada praktikum kali ini yaitu tawas merupakan salah satu koagulan yang banyak digunakan karena mempunyai nilai yang ekonomis serta mudah diperoleh. Kemudian juga tawas ini merupakan garam sulfat tetrahidat atau garam rangkap yang kisinya mengandung dua kation berbeda. Nah, kemudian juga limbah kaleng yang mengandung aluminium ini sangat mudah ditemukan di lingkungan seperti pada botol kaleng minuman bersoda. Sintesis bahan padat dari pengendapan larutan atau met campuran lelehan, atau lebih jarang pengendapannya langsung dari gas. Hal itu dikemukakan oleh Bambang pada tahun 2019. Kemudian juga salah satu penentu keberhasilan kristalisasi yakni supersaturasi, suhu, viskositas, dan kecepatan pengadukan. Nah, adapun pengerjaan dari rekristalisasi itu dilakukan dengan cara melakukan senyawa organik pada suhu yang tinggi, kemudian dihilangkan pengotornya dan disaring untuk menghilangkan residu. Nah, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dari rekristalisasi diantaranya ada suhu, kocokan pelarut atau pengadukan pelarutan, kecepatan pendinginan, pengotor, serta ukuran butir. Kemudian juga ada yang dikemukakan oleh MLHK pada tahun 2016, yaitu pada prosesnya terdapat pemanasan yang berfungsi mempercepat pelarutan kaleng bersoda digunakan tawas, karena tawas itu banyak digunakan sebagai koagulan. Karena reaksinya yang terjadi di mana ketika kaleng tersebut dimasukkan ke dalam limbah cair akan mengalami hidrolisis yang dipengaruhi oleh nilai pH. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Egita. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil pembahasan yang pertama itu ada sintesis tawas dalam minuman kaleng yang akan disampaikan oleh Kawistara. Kepada Kawistara, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada hasil pembahasan dari yang pertama, itu sintesis tawas dalam minuman kaleng. Nah, kaleng diamplas untuk menghilangkan warnanya dulu, kemudian kaleng dipotong lebih kecil untuk memudahkan pelarutan dengan KOH. Nah, semakin besar luas permukaan suatu zat, maka semakin mudah larut dalam pelarut. Kaleng ditimbang sebanyak 1,5 gram. Lalu pelarutan ini melarutkan aluminium dari kaleng bekas. Kaleng bekas yang telah dipotong dan ditimbang 1,5 gram kemudian dilarutkan dengan KOH sebanyak 25 ml dengan konsentrasi yang berbeda, 10, 20, 30, dan 40%. Nah, terbentuk gelembung abu kehitaman dan kaleng larut dalam KOH. Semakin tinggi kadar KOH, semakin cepat kaleng bekas dilarutkan dan lebih banyak aluminium dapat diikat padanya. Nah, setelah mencapai suhu ruang larutan, disaring dengan kertas saring untuk menghasilkan filtrat. Nah, penyaringan ini itu berfungsi memisahkan residu dan filtratnya. Setelah filtrat hasil penyaringan dihasilkan, lalu ditambahkan H2SO4 8M, digunakan sebagai larutan yang dapat membentuk tawas dan memurnikan larutan dengan membantu mengendapkan kontamin dalam larutan. Larutan kemudian didiamkan selama 20 menit dalam penangas es. Fungsinya adalah untuk memperlambat reaksi AlOH3 dan asam sulfat, serta meningkatkan kelarutan tawas dan membentuk kristal. Selanjutnya, untuk membedakan kristal dari zat pengotor, kertas saring kosong ditimbang terlebih dahulu dan kristal yang terbentuk disaring. Kemudian kristal dicuci dengan etanol sebagai senyawa polar. Etanol itu menarik ion polar seperti Al3+ dan SO4- yang mempercepat pembentukan. Dipilihnya etanol karena tawas itu tak dapat larut dalam alkohol. Setelah itu kristal dipanaskan dalam oven dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius selama 30 menit.
Lalu ini berfungsi untuk mengeringkan kristal dan kemudian didinginkan dengan desikator untuk menghilangkan kandungan air atau uap air yang ada pada kristal sehingga kristal tawas serbuk berwarna putih terbentuk dengan menggunakan neraca analitik. Kristal yang terbentuk ditimbang dan menghasilkan massa dan persen rendemen sebesar yang pertama tuh yang 10% 9,168 gram dengan rendemen kesalahan 64,8%, lalu 20,407 gram dengan rendemen 78,27%, lalu ada 23,831 gram dengan rendemen 8,59% dan 23,267 gram 10,76%. Nah, masing-masing dengan konsentrasi KOH yang tadi 10, 20, 30, dan 40%. Ini bertentangan dengan teori bahwa semakin tinggi konsentrasi KOH, semakin lama kristal dibuat dan semakin banyak massa kristal yang dihasilkan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya waktu pengeringan atau zat pengotor yang masih menyebabkan masih adanya air pada kristal. Akibatnya massa kristal yang dihasilkan itu tidak murni. Adanya persen rendemen yang melebihi 100 itu mungkin karena massa kristal yang dihasilkan melebihi massa teori. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Wistara. Selanjutnya ada pembahasan mengenai uji titik leleh dan uji pH yang akan disampaikan oleh Ayi Minhatul. Kepada Ayi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu uji titik leleh dan uji pH. Nah, setelah tawas terbentuk, kemudian dilakukan pengujian titik leleh yang berfungsi untuk mengetahui titik leleh tawas yang dihasilkan dari percobaan tawas tersebut. Nah, titik leleh hasil percobaan yaitu mulai meleleh pada 80 derajat Celcius dan meleleh sempurna pada 84 derajat Celcius. Ini untuk konsentrasi yang 30%. Nah, kemudian berdasarkan teoritis titik leleh tawas pada range 92 sampai 93 derajat Celcius untuk kalium aluminium sulfat. Nah, berdasarkan hal ini, jika dibandingkan dengan titik leleh teoritis, maka perbedaannya sangat berbeda. Hal ini bisa dikarenakan masih adanya pengotor sampel di dalam tawas tersebut. Bisa juga karena kelembaban dan kehilangan air kristal, terutama pada saat pengeringan. Tawas biasanya mengandung air kristal 12 molekul air per molekul tawas. Jika sebagian dari air kristal ini hilang, misalnya karena pemanasan sebelumnya, titik leleh yang diukur bisa lebih rendah dari nilai sebenarnya. Untuk tawas murni dapat menurunkan titik lelehnya. Nah, kemudian setelah diuji titik leleh, lalu diuji pH dengan mereaksikan 1 gram tawas dengan 100 mili aquades dengan indikator universal. Nah, dihasilkan nilai pH percobaan itu pada konsentrasi 30% menghasilkan pH 3. Nah, berdasarkan SNI, pH tawas yaitu berkisar pada pH 3. Nah, nilai pH 3 pada percobaan ini menunjukkan bahwa tawas yang diproduksi sesuai dengan karakteristik asam yang diharapkan, yang merupakan indikasi positif dari kemurnian dan kualitas produk. Nah, kemudian untuk pada konsentrasi 10% dihasilkan titik lelehnya itu awal mula melelehnya itu 84 derajat Celcius, meleleh sempurnanya itu 92 derajat Celcius. Nah, untuk pada konsentrasi 10% sudah termasuk pada sudah sesuai dengan teori. Kemudian pada konsentrasi 20%, titik meleleh sempurnanya itu 88%. Nah, ini belum sesuai dengan teori. Kemudian juga pada konsentrasi 40 derajat Celcius. Nah, titik lelehnya itu 90 derajat Celcius. Ini juga kurang tapi mendekati sesuai dengan teori. Sekian pembahasan untuk uji titik leleh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayi. Lalu selanjutnya ada hasil pembahasan tentang koagulan tawas pada limbah cair laboratorium yang akan disampaikan oleh Lutfina. Kepada Lutfina dipersilakan. Baik, selanjutnya itu koagulan tawas pada limbah cair laboratorium. Nah, alternatif pengolahan limbah cair laboratorium itu dapat dilakukan dengan
metode koagulasi. Nah, proses koagulasi ini merupakan proses pengumpulan partikel-partikel penyusun kekeruhan yang tidak dapat diendapkan secara gravitasi menjadi partikel yang lebih besar sehingga dapat digunakan. Sehingga dapat diendapkan dengan cara pemberian bahan kimia koagulan. Nah, terdapat banyak jenis koagulan yang dapat digunakan. Salah satunya pada percobaan ini yaitu kalium aluminium sulfat atau Ki2SO42 12H2O atau disebut dengan tawas. Nah, tawas di sini berupa serbuk berwarna putih dan tidak berbau. Proses pengolahan limbah dengan penambahan koagulan tawas didasarkan pada kemampuan aluminium yang dapat membentuk intiflok yang dapat mengikat ion-ion logam yang ada di dalam limbah pada suasana basah. Nah, kemudian pada percobaan itu disiapkan 25 mili limbah cair laboratorium. Di sini limbah ini berwarna kuning pucat dengan pH 1,67 dan nilai TDS itu 2300 ppm. Nah, ke dalam limbah ini dimasukkan koagulan berupa tawas sebanyak 5 gram. Kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 30 menit. Nah, magnetic stirrer ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengaduk cairan kimia dengan menggunakan putaran medan magnet untuk memutar stir bar sehingga membantu proses homogenasi. Nah, setelah pengadukan, larutan itu didiamkan 10 menit untuk meningkatkan efisiensi pemisahan padatan dari cairan, di mana partikel tersuspensi dan kotoran yang telah digabungkan oleh koagulan mulai mengendap ke dasar wadah selama waktu pendiaman. Nah, setelah itu larutan itu disaring untuk memisahkan partikel-partikel tersuspensi yang belum sepenuhnya mengendap, termasuk vlog-vlog kecil dan kotoran yang ada di dalam larutan. Nah, kemudian dari penyaringan itu dihasilkan sebuah filtrat, di mana filter ini yang dihasilkan diidentifikasi warnanya, pH, dan TDS. Analisis pH bertujuan untuk mengetahui nilai pH pada influen dan effluen dari hasil koagulasi. Nilai pH dapat diketahui dengan menggunakan alat yang disebut pH meter. Nah, alat pH meter ini dicelupkan ke dalam sampel, kemudian ditunggu hingga angka yang terbaca pada alat tidak berubah atau konstan. Kemudian untuk analisis TDS itu bertujuan untuk mengetahui jumlah padatan yang terlarut pada influen dan effluen dari hasil koagulasi, di mana nilai TDS itu dapat diketahui menggunakan alat TDS meter. TDS meter itu dicelupkan ke dalam sampel, kemudian ditunggu hingga angka yang terbaca pada alat tidak berubah atau konstan. Nah, namun pada hasil percobaan ini dilakukan masih terbilang belum memenuhi baku mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Nah, hasilnya pada percobaan kali ini tuh sebagai berikutnya dapat dilihat dari tabel. Warnanya itu untuk ambang batas itu limbah itu tidak berwarna, kemudian memiliki TDS 2000 ppm dan pH rentangnya 7 sampai 9. Nah, pada percobaan sebelum dilakukan koagulasi, limbah itu berwarna kuning dengan nilai TDS 2300 ppm dan pH-nya itu 1,67. Kemudian setelah dilakukan koagulasi, limbah berubah menjadi tidak berwarna, memiliki TDS 1920 ppm dan pH-nya itu naik menjadi 1,9. Nah, turunnya intensitas warna pada air limbah disebabkan karena adanya interaksi antara koagulan yang memiliki muatan positif dengan partikel koloid dari sampel air limbah yang memiliki muatan negatif. Nah, hal ini akan menyebabkan netralisasi muatan sehingga terjadi destabilisasi koloid membentuk mikrovlog. Nah, kemudian hasil TDS juga menunjukkan hasil yang bagus karena adanya penurunan nilai TDS. TDS itu biasanya disebabkan oleh bahan anorganik yang berupa ion-ion yang biasa ditemukan di perairan. Nah, sehingga semakin tinggi TDS, semakin tinggi kandungan mineral pada perairan. Nah, rasio koagulan seharusnya dapat mempengaruhi nilai pH. Penambahan koagulan aluminium sulfat dapat mempengaruhi pH limbah karena aluminium itu memiliki nilai pH yang berkisar antara 2,5 sampai 4. Artinya larutan yang bersifat asam dapat diturunkan nilai pH-nya secara gratis. Tapi pada percobaan ini pH limbah itu lebih asam daripada tawasnya itu sendiri. Jadi di sini tawas lebih berperan sebagai untuk menaikkan pH pada limbah. Jadi pH pada limbah yang telah dikoagulasi itu terbilang belum aman jika dibuang langsung ke lingkungan karena nilainya masih terlalu asam. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Lutfina. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama ini, sintesis tawas dapat dilakukan dengan metode kristalisasi dan metode rekristalisasi, di mana metode kristalisasi ini sebagai peristiwa pembentukan partikel-partikel zat padat dalam suatu fase homogen untuk memisahkan dan memurnikan suatu zat. Sedangkan rekristalisasi sebagai teknik pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya yang dilakukan dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut tertentu. Lalu yang kedua itu massa dan persen rendemen yang dihasilkan yaitu pada massa 9,168 gram, persen rendemennya sebesar 64,84%. Lalu yang kedua massa 20,407 gram, rendemennya sebesar 78,27%. Lalu yang ketiga, pada massa 23,831 gram, persen rendemennya sebesar 8,59%. Dan yang terakhir, pada massa 23,267 gram, persen rendemennya sebesar 10,76%. Lalu kesimpulan yang ketiga, berdasarkan data yang diperoleh, untuk konsentrasi 10, 20, 30, dan 40%, tawas tersebut kemungkinan tidak murni karena titik leleh yang dihasilkan lebih rendah dari standar. Nah, meskipun pH-nya sesuai dengan yang diharapkan untuk tawas murni. Adapun titik leleh sesuai, tetapi nilai pH kurang dari standar. Nah, kesimpulan yang keempat yaitu analisis limbah cair laboratorium dapat menggunakan metode koagulasi dengan tawas sebagai koagulan. Didapatkan ppd percobaan ini, terdapat perubahan warna dari kuning menjadi tidak berwarna. pH naik menjadi 1,9, lalu TDS menurun menjadi 1920 ppm. Nah, tawas ini dapat dikatakan berhasil sebagai koagulan untuk limbah laboratorium. Nah, baik, mungkin sekian pemaparan poster dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.